Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya dan masih setia pada channel kami. Semoga kami insya Allah selalu konsisten menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi tentang yang pada hari kemarin ya sempat viral di mana para purnawirawan ya, para purnawirawan jenderal yang memberikan suatu petisi ya. Mereka meminta berapa poin ya, di mana di poin terakhir itu ya, kalau nggak salah harus mengganti Pak Gibran ya sebagai wapres ya dari Pak Prabowo lewat MPR. Kalau seperti itu ya. Nah, di sini saya sedikit mengulas tentang Gibran Rakabuming Raka ya, di mana beliau adalah putra dari mantan presiden kita terdahulu, Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui ya bagaimana seorang Gibran, sepak terjangnya, sosoknya ya hingga saat ini. Namun dari beberapa komentar-komentar netizen memang banyak yang pro ya terhadap petisi tersebut ya. Walaupun apakah bisa dilakukan suatu perubahan atau penurunan atau pemakzulan dari wapres ya. Di sini saya sedikit memberikan suatu analisa agak berat teman-teman. Kenapa? Memang dari beberapa bulan ya sebelumnya sudah banyak konten-konten kreator kita ya, para politikus ya. Di sini ada Profesor Bapak Amin Rais, ada Bapak F. Pulau Fatah, bahkan yang sangat vokal ada Bapak Rocky Gerung ya. Dan banyak lagi lah ya konten kreator kita yang memang tidak setuju Gibran naik menjadi wapres ya. Bahkan setelah diputuskannya oleh KPU bahwa Gibran layak menjadi wapres, itu menjadi kontroversial hingga saat ini ya. Bahkan ketika dilantik pun ya, saya pikir keadaannya sudah sedikit kondusif karena di situ kan ada Pak Prabowo ya yang bisa melakukan suatu apa secara sosial bisa menangani keadaan. Namun karena banyaknya konten kreator yang masih membahas ya dan Pak Jokowi juga masih digugat tentang jasa palsu dan lain sebagainya, sehingga sosok Gibran ini tidak luput ya dari pemberitaan, apalagi tentang pemakzulan atau pergantian ya terhadap wapres dari Pak Prabowo itu sangat menguat. Nah, kenapa Pak Gibran selalu disorot ya hingga beberapa kalangan menginginkan beliau diganti? Mungkin begini teman-teman ya. Pada masa lalu ya, Pak Jokowi ya itu konon ya melakukan pelanggaran konstitusi ya, di mana pada salah satu anggota MK yang mengubah ya sekian pasal ya, sehingga acuan dari yang tadinya Pak Gibran tidak masuk syarat ya, untuk menjadi capres atau cawapres bisa diloloskan karena ada intervensi dari Bapak Jokowi pada masa lalu ya. Akhirnya Gibran pun bisa dilantik menjadi wapres dari Pak Prabowo. Namun ketika sekarang banyak ya mungkin netizen atau tokoh-tokoh youtuber kita yang menginginkan ya Pak Gibran diganti ya atau dicopot atau dimakbulkan lah kategorinya ya. Apakah bisa secara teoritis mungkin mudah ya, tapi aplikasinya dari sudut pandang politik ya, dari sudut pandang sosial itu agak berat ya teman-teman ya. Karena kalau kita tarik lagi ya ke belakang, kita tidak bisa menafikan bahwa Bapak Prabowo ya, Jenderal Prabowo itu banyak ya yang oleh Pak Jokowi itu disumbangkan suaranya. Jadi banyak para pemikir atau para pakar mengatakan bahwa suara Bapak Jokowi pada masa lalu itu sangat signifikan terhadap perolehan suara Bapak Prabowo. Sehingga beliau menjadi capres ya, bisa menjadi presiden hingga saat ini. Apabila Pak Jokowi mungkin tidak mendukung ya, ada juga yang menganalisa ya mungkin Pak Prabowo tidak jadi presiden karena pengaruh Pak Jokowi yang sangat kuat sehingga suaranya bisa dialihkan ya dukungannya kepada Bapak Prabowo. Mungkin di belakang di sana ya mungkin ada posisi tawar ya walau alam biswab ya, artinya Pak Jokowi pun bukan orang sembarangan ya, bukan orang yang artinya saya berikan suara yang sangat signifikan ya karena pendukung saya sangat banyak ya, ini ada anak kami loh, bisa nggak ya jadi wapres, kan kalau seperti itu teman-teman ya. Karena waktu itu kan Pak Jokowi kan ketika bersiteru dengan PDIP ya karena akan mendukung calonnya, di situ terjadi suatu ketegangan politik teman-teman tuh. Nah, singkat kata Pak Gibran naik hingga menjadi cawapres dan akhirnya dilantik. Namun hingga saat ini masih ada yang menginginkan beliau diganti ya. Nah, jadi saya anggap berat kenapa? Karena Pak Prabowo ya, walaupun di poin ke-7 kalau nggak salah teman-teman ya, oleh Purnawirawan Jenderal yang mengatakan bahwa
Pak Prabowo pun harus melepaskan ya bayang-bayang Pak Jokowi. Itu pun agak berat, walaupun mungkin ya, artinya Pak Prabowo sadar suara Pak Jokowi pada masa lalu yang mendukung beliau ya, yang mungkin membantu beliau menjadi presiden. Tolong dicermati di situ. Jadi boleh dikatakan Pak Prabowo punya hutang jasa gitu loh. Ya karena beliau punya hutang jasa, anaknya ini diangkat menjadi wakil presiden. Walaupun ya, kan pada masa lalu kan Pak Rocky Gerung pernah mengulas ya tentang tentang capres ya, kapasitasnya di Indonesia. Bahkan menurut Pak Rocky Gerung, seorang capres di Indonesia itu seperti ban serep ya, seperti tidak ada apa ya gunanya ya, fungsinya ya, hanya jalan-jalan ya, seminar-seminar ya, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu instrumental dan sangat tidak operasional ya, beda terhadap sang presiden kan gitu ya. Namun di sini masih ada kesempatan nih oleh Pak Gibran nih, bagaimana bisa menguatkan lagi legitimasi dari rakyat ya, dari masyarakat yang mungkin masih tidak percaya ya. Bahkan Pak Amin Rais sangat keras ya dalam statementnya ya, bahkan menyinggung beliau masih anak ingusan lah sebagaimana segala macam. Namun di sini Pak Gibran masih punya kesempatan ya ketika menjadi wapres, sudut pandang saya teman-teman yang mau izin ya, Pak Gibran ketika ada wawancara atau ada seminar atau ada pertemuan itu bisa membuktikan kepada khalayak publik tuh Pak Gibran tuh ya, bagaimana komunikasi Anda ya seorang intelektual ya, sebagai seorang sarjana, sebagai orang yang paham, yang pernah berkecimpung ya sebagai kepala daerah, tunjukkan di sana ya. Dia tidak melalui belusukan, walaupun belusukan itu bagus ya, dari zaman Pak Jokowi, Pak Deddy Mulyadi bagus. Cuman di sini saya lihat Pak Gibran emang agak senyap ya, agak senyap artinya tidak terlihat kinerjanya ya di masyarakat. Minimal kalau wapres itu bisa menunjukkan intelektualitasnya ketika diwawancarai, nggak harus diem, nggak harus copy paste kayak bapaknya gitu, nggak perlu, harus mempunyai kata sendiri loh Gibran loh ya, bisa ngomong, bisa punya suatu idealisme sendiri, nggak mengengkor ke bapaknya, dan insya Allah masyarakat bisa menaruh sedikit harapan bahwa beliau memang layak ya menjadi wakil presiden kan gitu ya. Memang secara usia pun kalau seorang politikus yang berkarir hingga naik wapres memang harus melalui beberapa step memang teman-teman ya. Artinya harus ada tahap-tahap yang harus dilalui. Namun di sini Pak Gibran dengan usia yang mungkin masih muda ya, ada yang mengatakan masih belum layak segala macam. Seakan-akan ya hingga saat ini beliau tidak pantas ya menduduki jabatan selevel wakil presiden. Nah disitulah yang di sini pembuktian Pak Gibran harus bisa terhadap masyarakat Indonesia bahwa saya memang harus bisa menjadi wakil presiden. Saya memang mungkin ya anak Pak Jokowi, tapi saya punya kredibilitas ya untuk memimpin ya, seenggaknya berdampingan dengan Bapak Prabowo. Namun saya menghargai ya apabila masih ada netizen atau konten kreator atau politikus yang menginginkan ya Pak Gibran diganti ya. Ya kalau secara konstitusional yang ada masalah ya, mungkin ada kesalahan, beliau mungkin ada pelanggaran, silakan ya. Tapi ketika tidak ada masalah ya, tidak punya argumentasi yang kuat secara hukum ya, secara legalitas, saya khawatir nanti terjadi suatu benturan di tengah masyarakat teman-teman ya. Artinya begini, di Indonesia itu jumlah masyarakatnya ya, kita kan terbelah ya dalam konsentrasi pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Gibran, pendukung Pak Jokowi itu pasti sudah punya mekanisme sendiri teman-teman ya, sudah punya aturan sendiri yang apabila pemimpin saya dijatuhkan ya, dia mungkin akan membalas ya. Walaupun entah siapapun juga yang menang, minimal di sini ada benturan. Nah, di situ yang kita hindari di sini teman-teman ya. Jangan sampailah kita kembali pada masa lalu ya. Ada kerusuhan ya, ini itu segala macam ya. Kapan Indonesia mau bangkit, mau maju ya. Sedangkan Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia emas kan di tahun 2045 ya kalau nggak salah teman-teman ya. Tapi kalau kita di tingkat bawah selalu ribut dengan masalah-masalah yang nggak spasial ya, nggak terlalu penting ya, masih menginginkan pergantian yang sifatnya ilegal, nanti Indonesia malah jalan di tempat, malah nggak maju-maju ya. Alih-alih agar ekonomi kita bagus, justru jalan di tempat teman-teman ya. Di sini saya menghargai ya yang mengharapkan Pak Gibran dimakbulkan ya. Saya menghargai ya yang tidak setuju hingga saat ini Pak Gibran menjadi wapres ya. Namun apabila mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang mungkin legal, yang mungkin konstitusional, silakan. Jangan sampai ya adanya tanda petik ya petisi seorang purnawirawan ya dengan ratusan pendukungnya, khawatir negara sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan di tingkat masyarakat yang kadang kondusif ya, jadi bisa terpecah, terbelah, bahkan melakukan suatu pergerakan-pergerakan yang membuat masyarakat semakin memperuncing secara sosial ya, yang tadi sudah kondusif.
Nah, itu secara sosial. Apabila masyarakat kita sekarang cenderung ingin menjatuhkan atau ingin mengganti sebagian kalangan Pak Gibran dengan mungkin sosok yang lain karena beliau tidak layak segala macam, ya silakan apabila dasarnya kuat ya. Tapi jangan melanggar undang-undang ya, nanti khawatirnya efeknya ke semuanya teman-teman tuh ya. Karena di sini kita harus mengakui bahwa Pak Prabowo itu ya harus diakui ya teman-teman ya, bahwa beliau ya kemarin mendapat suara yang sangat signifikan itu dari Bapak Jokowi yang notabene bapaknya Gibran kan ya. Jadi kayak hutang jasa ya. Tapi kalau Pak Prabowo mengambil keputusan yang mungkin yakin keputusan yang terbaik, mungkin yakin apabila diinginkan secara mayoritas masyarakat Indonesia, silakan ya mengambil keputusan dengan caranya, entah secara undang-undang, mungkin secara gugatan ke MK dan lain sebagainya ya. Namun harap diperhitungkan, harap dipertimbangkan yang telah diutarakan oleh Pak Wiranto ya sebagai penasihat khusus Presiden, bahwa Presiden mempertimbangkan, mendengar ya dari kalangan masyarakat, kalangan akademisi segala macam. Namun kapasitas seorang presiden memang terbatas teman-teman ya. Bukan berarti dia seorang panglima itu bisa melakukan tindakan sewenang-wenang, itu namanya otoriter ya. Di sini Pak Prabowo sangat demokratis, mendengar, mempertimbangkan, memikirkan mungkin ada tindakan kalau memang beliau wewenangnya masih terbatas, ada lembaga yang menangani. Nah, di situ menurut dari Purnawirawan harus MPR kan ya, yang menjatuhkan ya atau memakbulkan. Namun apabila mungkin ya gugatan ke MK lagi, dari ulang-ulang lagi, nanti muter-muter lagi teman-teman. Kayak habis energi gitu loh. Sedangkan hasil belum tentu bisa berhasil. Sedangkan sudut pandang saya yang tadi saya tarik itu agak berat selama Pak Prabowo ya belum independen ya. Artinya apabila nanti di 2 periode berikutnya ya, apabila Pak Prabowo benar-benar murni lepas dari Bapak Jokowi, baru beliau bisa membuktikan ya bahwa seorang Prabowo bisa mengambil keputusan tanpa bayang-bayang presiden masa lalu. Ya mungkin juga Gibran sudah bukan calonnya ya, mungkin. Tapi untuk saat ini saya anggap pergantian Pak Gibran Raka Buming Raka itu agak berat teman-teman. Kalau memang keadaan Indonesia belum sampai ke arah yang mungkin sedikit ada gesekan tengah masyarakat ya, atau ada demo-demo yang berakhir mungkin chaos segala macam ya. Walaupun saya tidak mengharapkan ya. Namun apabila hanya petisi ya, lalu digoreng ya, lalu presiden turun ya, lalu seakan-akan keadaan gaduh dan langsung dieksekusi, ya itu kita nggak demokratis teman-teman ya. Sedangkan yang melakukan petisi itu ya, jangan-jangan pun ada misi khusus yang kita nggak tahu. Nah, di sini kita harus objektif teman-teman ya. Artinya apakah orang-orang itu benar-benar mewakili masyarakat Indonesia secara mayoritas ya. Sedangkan di sini ya, saya masih yakin bahwa pendukung Pak Jokowi, apalagi di Pulau Jawa teman-teman ya, itu luar biasa loh. Ya, Pak Presiden itu seorang kepala negara yang nggak hanya ngurusin ya segelintir orang atau kelompok ya. Seorang kepala negara itu bertanggung jawab bagaimana mesejahterakan masyarakat secara nasional ya, banyak wilayah kerja di situ, banyak wilayah tanggung jawabnya. Jadi kita menghargai apabila ada petisi ya yang menginginkan wapres yang mungkin diganti ya. Namun hingga saat ini apabila kurangnya ya bukti-bukti, kurangnya argumen, kurangnya mungkin yang mendukung hingga wapres itu harus dimakbulkan, tapi kita akan sia-sia dan buang-buang energi teman-teman ya. Namun dalam sudut pandang demokrasi, pro dan kontra itu biasa ya, nggak ada masalah. Kalau semua pro itu, mohon maaf ya, bisa aja negara otoriter ya. Pro itu karena takut ya. Justru ada yang kontra itu bagus. Dan Pak Prabowo alhamdulillah ya, bisa mengakomodir, bisa mendengar suara ya, aspirasi dari bawah ya, walaupun tidak beliau yang turun. Minimal ada orang kepercayaannya lah, Pak Wiranto atau siapapun juga. Minimal masyarakat bisa mengeluhkan ya, bisa melakukan suatu pandangan ya, tidak usah khawatir ya. Pak Prabowo sangat demokratis. Namun ketika Pak Prabowo harus mengganti wapresnya, menurut saya agak berat teman-teman ya. Muhyiddin ya, apabila yang punya sudut pandang lain ya silakan. Yang penting di sini kita membahas, membedah, bereaksi. Unsur yang pertama yang saya kuatkan adalah jangan sampai kita membenci. Itu aja dulu poinnya ya. Apabila kita masih mempunyai rasa kebencian terhadap satu tokoh ya, kita narasinya akan berbeda teman-teman tuh. Cenderung tidak objektif. Ya, demikian teman-teman ya reaksi dari saya. Oh iya teman-teman, di sini sedikit saya kasih referensi ya. Dalam buku Teori Politik Modern ya, memang sangat luar biasa ya pembahasannya ya oleh SPS Pharma ini ya. Beliau menegaskan memang dalam dunia politik hal-hal seperti itu biasa dilakukan teman-teman ya. Ada tempat-tempatnya khusus ketika orang melakukan suatu demo, melakukan suatu aspirasi, meluangkan waktu untuk berdiskusi atau berdemo, itu masih dibolehkan ya. Namun jangan sampai terjadi suatu benturan ya atau chaos ya teman-teman ya. Demikian reaksi dari saya.
Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.